Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sosokku semua? Mudah-mudahan selalu sehat, diberi rezeki yang lancar serta berkah. Amin. Kembali lagi bersama saya di YouTube channel Dokter Bertualang. Oke kali ini saya akan membahas yang ada hubungannya dengan letoy-letoy, loyo-loyo, dan lemah-lemah. Nih, buat saw-sawku yang letoy, kasihan deh. Tapi tenang saja setelah saw-sawku menonton video ini, mudah-mudahan bisa sedikit berbagi ilmunya dan syukur-syukur sembuh total, nggak letoy lagi ya Nah, letoynya ini letoy apa sih? Sebelum masuk ke pembahasan, saw-sawku jangan lupa subscribe dulu di bawah. Nah, hidupkan tombol loncengnya agar nggak ketinggalan informasi selanjutnya. Nah, ini dia nih yang akan saya bahas kali ini, yakni ketika saw berhubungan kok gampang banget, loyo begini. Nah, ini dia tentu kan nggak enak nih buat sawnya dan juga buat pasangan tapi catat ini pasangan yang sudah sah, bukan pasangan gelap ya. Oke. Nah, ini sosokku harus tahu dulu penyebabnya. Nah, ini kalau di dalam dunia medis ini disebut dengan impotensi ataupun disfungsi ereksi. Nah, ini apa sih? Nah, sosokku pasti bingung ini apa. Ini akan saya jelaskan satu persatu agar nanti bagaimana tips dari saya ini bisa menyambung kalau sosokku sudah paham dari awal hingga sampai akhir. Oke. Seseorang ini bisa si otongnya ini ada kerjasama. Jadi kerjasamanya ini dari 5 faktor ini ya. Jadi saw-sawku harus tahu nih 5 faktor ini harus bagus semua di dalam tubuh kita. Karena salah satu aja ini konslet ini lemah, ini akan mengganggu si otong saw tadi. Nah, yang pertama ini yang mempengaruhi untuk si otong saw-sawku itu tadi, yakni dari sarafnya. Kedua, dari pembuluh darahnya. Ketiga, ini ada dari hormonnya saw-sawku. Kemudian yang keempat ini ada dari ototnya saw-sawku. Dan yang terakhir ini ada dari emosional atau dari psikis saw-saw. Nah, jadi 5 ini harus benar-benar dalam kondisi yang baik. Karena kalau nggak kondisinya nggak bagus, kelima ini tadi, maka akan menjadi si otong saw tadi menjadi loyo tadi. Nah, ini dia yang harus saw-sawku pahami. Nah, sawku juga harus tahu bahwasannya ini ini sering terjadi nih yang letoy-letoy ini umur 40 tahun ke atas. Tetapi ada juga ini terjadi pada usia muda. Nah, ini yang harus saw-sawku pahami. Makanya ini tadi, kalau ini tadi yang membikin ya kerja sama orang 5 tadi. Nah, yang sekarang penyebabnya kenapa nggak bisa bertahan lama, jadi lemah gini letoy. Nah, ini yang pertama ini akan saya menjadikan jadi 3 komponen ya. Nah, yang pertama ini dari segi fisik, yang kedua dari faktor psikis, nah yang ketiga ini ada faktor dari luar. Nah, nih yang pertama nih faktor fisik. Nah, ini faktor fisik ini kan bisa ditimbulkan dari dalam tubuh kita. Nah, dari keadaan tubuh kita, misalkan ada penyakit tertentu nih, contohnya nih ada DM, diabetes mellitus ya, kencing manis, kemudian ada hipertensi, ada penyakit jantung dan penyakit-penyakit lainnya ya yang mempengaruhi si otong saw tadi. Nah, yang kedua ini ini faktor psikologi. Nah, faktor psikologi ini sangat mempengaruhi pada si otong saw, yakni seseorang yang tidak percaya diri, kemudian yang depresi, kemudian yang minder ya,
kemudian nih yang ininya nih selalu ngeres-ngeres, yang sehingga ini membuat jadi kita kayaknya jadi lemah gitu karena sering begini nih si otongnya sering diginiin, jadi merasa nggak percaya diri, jadi lemah, jadi ketika ketemu punya pasangan ini langsung minder gitu. Nah ini sangat penting psikologi nih, jadi harus Sasaku tahu. Nah jadi setelah ada faktor dari fisik psikologi, ini ada faktor dari luar. Nah faktor dari luar nih dari kebiasaan hidup Sasaku semua, contohnya olahraganya males. Nah ini kan karena kalau mau tengnya bagus, ini olahraganya harus kuat karena aliran pembuluh darahnya ke otongnya ini terjamin dan bisa membuat tahan lama. Nah selain itu juga bisa dari faktor obat-obatan yang konsumsi. Ada obat-obat tertentu ya yang mempengaruhi dari tengnya si otong Kemudian ada lagi dari kebiasaan seperti alkohol, rokok. Nah itu adalah faktor-faktor dari luar. Nah jadi 3 komponen inilah yang saya jadikan satu penyebab dari letonya si otong ketika ketemu punya pasangannya. Nah kali ini tibalah saatnya apa solusinya? Nah ini dia solusinya. Sebelum sauku untuk mengobati solusinya, sauku harus tahu penyebabnya. Nah tips kali ini saya berikan kepada sauku semua yang mengalaminya ini di dalam segi fisiknya merasa tidak ada apa-apa. Badan saya sehat dok, fisik saya bagus dok, makanan saya bagus dok, dan saya juga tidak alkoholan, tidak merokok. Nah ini mungkin dari sisi psikologi. Nah kalau yang untuk tadi ada penyakit, ada sesuatu hal, ini sauku harus konsultasi ke dokter karena harus diobatin, karena itu masuk di dalam 5 yang kerjasama tadi. Nah yang ini yang akan saya beri tips kepada sauku semua, yakni dari sisi psikologi. Nah nih ini ada tips yang saya beri nama cucuk tahan cabut. Nah ini CTC nih saya singkat ya. Jadi ini akan sedikit membantu buat sauku yang loyo. Selain mengetahui dari yang penyebab lain ya, kita fokus ke yang ini aja dulu, ke sisi psikologi. Nah CTC ini ini lakukan bisa latih dengan pasangan. Tapi ingat pasangan yang sah ya ya. Jadi sebelum sauku melakukan CTC ini, sauku harus memberitahu dulu kepada pasangannya. Harus ada keterbukaan harus ada kejujuran bahwasanya ini nggak pede karena kok ketika berhubungan kok loyo. Pastikan daripada ngegrundel di belakang kemudian pasangan juga ngegrundel nggak mau ngomong, lebih baik sebagai lelaki harus mempunyai jiwa berani untuk jujur agar lakukan terapi ini bisa maksimal. Nah ini lakukanlah ini ya di atas kasur ya. Nah, jangan di lantai ya, nanti masuk angin kalau di lantai. Jadi di kasur. Nah beritahu dulu kepada pasangannya bahwa akan melakukan teknik CTC. Nah ini karena ini kan ini lemah, tentu sauku harus dibuat dulu istilahnya ini meningkat dulu rasa ingin kepada pasangannya. Jadi dipancing, kalau yang mau melihat pasangannya joget-joget dulu atau menari-nari dulu ya nggak apa-apa. Yang penting itu berfungsi bisa meningkatkan istilahnya rasa di dalam ini untuk timbul, karena psikologi ini sangat penting sekali ya. Jadi ketika itu timbul baru sesuatu lakukan. Nah, jadi udah mulai nih agak hangat ya, udah hangat. Jadi harus tahu bagaimana caranya memancing bisa timbul kehangatan tadi. Nah, begitu sudah begini si otong. Nah, ini lakukanlah dengan pasangan ya. Jadi dicucuk ya, tahan sebentar, cabut. Jadi jangan langsung karena ini juga untuk melatih pembuluh darah tadi. Nah jadi ini ada hubungannya psikis dengan pembuluh darah tadi. Jadi psikisnya dapat dan ini juga untuk pembuluh darah di otong juga dapat. Jadi setelah cucuk, tahan, cabut ini lakukan dengan pasangan, selain sudah mendapat rayuan, sisi psikologis dapat, jadi kepercayaan diri tadi udah dapat, rasa mindernya tadi sudah nggak ada. Ini bisa lakukan ini terus sampai
sampai nanti bisa bertahan setengah jam. Nah, ketika si otong saw ini kira-kira setengah jam udah mampu begini, tak nih. Nah, ini otomatis nanti lambat laun ini akan membuat si otong saw ini bertahan dan gak mudah letoy atau loyo tadi. Tapi saw-sawku ingat harus ada komunikasi yang baik dengan pasangan. Dan sosokku memberitahu bahwa sedang melakukan terapi ini. Nah, ketika ini sudah selesai semua, ini mudah-mudahan dari sisi psikologis untuk mengobati si letoynya si otong saw tadi ini akan segera sembuh ya. Nah, demikian tadi saw beberapa tips dari saya yang selain kita mengetahui dulu penyebabnya, ini trik yang harus saw lakukan, yakni trik CTC, cucuk tahan cabut. Nah, ini adalah trik yang bisa saw lakukan dengan pasangan saw untuk mempengaruhi sisi psikologis dan sisi fisik juga, karena saat saw bermain tadi membutuhkan tenaga, dan dari sisi psikologis tadi saw juga sudah bisa menguasainya, saw sudah lebih percaya diri. Nah, mudah-mudahan kalau kedua ini sudah saw kuasai, maka gak lagi yang namanya loyo. Oke saw? Nah, buat saw-sawku yang mempunyai penyakit yang lainnya, saw-sawku harus kontrol ke dokter. Karena yang trik yang saya berikan ini tadi, CTC ini adalah untuk mengobatin dari sisi psikologis dan sisi fisik. Karena ada olahraganya dan ada pemicu dari faktor psikologi dengan pasangan saw. Oke saw, mudah-mudahan ini sangat bermanfaat buat saw-sawku semua. Terima kasih sudah ditonton sampai selesai. Jangan lupa di like, share, komen, dan bagikan ke kerabat, keluarga, teman, gebetan, dan juga semuanya lah pokoknya, agar semuanya dapat informasi yang bermanfaat ini. Akhir kata dari saya Dr. Aldo mengucapkan salam sehat-sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.